Acara keempat, sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Aman kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Khairul Umam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi da'ana ilal islami wal iman wa awsalana ila daril aman wa ala alihi wa sahbihi alladhina yanaluna syaraf wal irfan. Amma ba'du. Yang bersama-sama kita hormati dan muliakan pembina Pondok Pesantren Darul Aman, Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Dzulqarnain, yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu Kepala Madrasah Raudhatul Atfal, Madrasah Thanawiyah, Madrasah Aliyah Darul Aman, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dan anak-anakku santri kelas akhir yang berbahagia. Ini kenapa tegang ini? Jangan tegang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang di hari ke-6 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah ini. Kita semua masih dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul bersama pada acara pagi hari ini yang dibalut dengan judul Pisah Kenang Santri Kelas Akhir dengan tema Melepas dengan Cinta Mengenang dalam Doa. Jadi untuk dimaklumi bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dan anak-anakku sekalian, untuk pisah kenang di tahun ini sebenarnya akan ditiadakan dikarenakan kesibukan para asatidz yang lebih sibuk dibandingkan kabinet merah putih Pak Prabowo. Jadi banyak sekali urusan, baik itu yang berkaitan dengan kelas akhir SKL dan lain sebagainya, bertepatan juga dengan Ramadan, dengan akan ujian akhir kelas 2 semester akhirnya untuk kelas 2 dan kelas 1. Akan tetapi alhamdulillah tetap dapat terlaksana dengan kepanitiaan yang dibentuk singkat dan diisi oleh para asatidz dalam. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang jadi ketua panitia istri saya itu. Jadi bagaimana bisa mendua jika engkau terlalu sempurna? Biar enggak tegang kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para wali santri yang berbahagia, alhamdulillah, karena ini temanya adalah merajut melepas dengan cinta mengenang dalam doa. Di dalam 1 tahun ajaran ini 2024-2025 banyak hal-hal besar yang kita lalui bersama di Pondok Pesantren Darul Aman pada khususnya. Ada hal-hal indah, ada hal-hal juga yang menyedihkan. Di tahun ini alhamdulillah
Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak kita yang di kelas akhir, ada beberapa santri dan santriwati yang berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sampai dengan 30 juz, baik itu yang duduk di jenjang MTS ataupun yang duduk di jenjang madrasah aliyah. Dan ada prestasi-prestasi juga yang berhasil mereka raih. Di antaranya tadi yang qari'ah yang Bapak Ibu dengarkan bersama, Yunika Zuliani, alhamdulillah pada ajang seleksi tilawatil Quran tingkat provinsi yang digelar di Kabupaten Sumbawa Barat kemarin, berhasil meraih juara 1 untuk cabang 5 juz tilawah, dan insya Allah akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat nantinya di tingkat nasional. Dan juga ada asatidz kita Al-Ustadz Aristan Abdi yang juga alhamdulillah pada ajang yang sama meraih juara terbaik 1 dalam cabang hafalan hadis 100 hadis, 500 apa 100 kemarin? 100 hadis dengan sanad yang insya Allah juga akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Ada juga yang juara 3 dalam kategori tafsir. Jadi alhamdulillah dari sisi prestasi ada banyak hal yang dapat membanggakan. Kemudian dari sisi pembangunan, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita cita-citakan bersama sebelumnya, yaitu penambahan ruang kelas baru dan asrama asatidz untuk para asatidz Darul Aman, dan juga ada tambahan aula. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 bulan 4 hari tepatnya hari ini, dimulai kalau tidak salah groundbreakingnya tanggal 30 Oktober 2024, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan 2 hari, alhamdulillah sudah 98% rampung, dan ini semua atas berkat doa Bapak Ibu para wali santri. Dan ini untuk kami sampaikan, untuk kita bersama-sama ketahui bahwa bangunan yang ada di depan Bapak Ibu rahimakumullah semua berasal dari Bapak Ibu sendiri. Tidak ada bantuan pemerintah 1 rupiah pun di bangunan tersebut. Tidak ada proposal yang masuk baik itu kemana saja dari instansi pemerintahan. Semua murni dari uang bangunan Bapak Ibu, murni dari sisa SPP anak-anak kita, murni dari sisa kos makan, hasil sisa kos makan, warung makan, dan juga untuk yang tidak kita lupakan amal jariah almarhumah ibunda kita Hajjah Na'jah Nawati, yang kurang lebih di bangunan ini ada 550 juta dari uang pribadi beliau, dan semoga menjadi amal jariah untuk beliau. Di Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan panjang pondok kita alhamdulillah sudah mendekati pada titik puncak. Dari sisi fasilitas sudah alhamdulillah sangat-sangat memadai. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan pondok pesantren manapun, khususnya di Lombok, dengan biaya yang insya Allah amat sangat terjangkau. Tahun ajaran ini hanya kurang lebih 4 jutaan untuk biaya masuknya, dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang bisa sampai 10 jutaan kurang lebih, dengan fasilitas yang didapatkan anak-anak kita yang luar biasa, dan juga dengan pendidikan yang intens kurang lebih luar biasa sekali. 24 jam mereka dibimbing dan dibina, sehingga sekali lagi ini merupakan rasa syukur yang luar biasa untuk kita semua. Dan semoga anak-anak kita semua kedepannya senantiasa dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, para santri kelas akhir yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin Ustadz pesankan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Yang pertama, jadilah santri yang menciptakan arus, jadilah santri yang mengendalikan arus, bukan menjadi santri yang terbawa arus. Karena penyakit pemuda-pemuda pada masa ini, penyakit kita semua pada zaman ini tidak lain adalah sifat imma'ah. Imma'ah ini bagaimana? Sifat membebek, mengcopy paste, mengikuti apapun tren yang kita lihat di depan mata, tanpa dipilah mana sisi baik, mana sisi buruk. Di tangan kalian masing-masing nantinya akan ada senjata yang dapat kalian jadikan sebagai bahan untuk mengarungi dunia, ataupun dapat menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Handphone kalian masing-masing ini adalah senjata yang bisa mendatangkan manfaat, bisa juga mendatangkan mudarat. Sehingga pandai-pandai. Kenapa Ustadz pesankan demikian? Karena begitu banyak pada zaman saat ini orang yang tadi bersifat imma'ah, tidak memiliki pendirian, ikut-ikutan tren velocity, tren apa namanya, yang tidak ada faidahnya sama sekali untuk kehidupan. Jangan sampai kita semua masuk ke dalam apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu akan mendapatkan maaf, akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, illa al-muhajir, kecuali illa al-mujahir, kecuali mereka orang yang mujahir. Siapa mujahir ini? Orang-orang yang Allah tutupi aibnya pada malam hari tapi dia tampakkan sendiri. Orang-orang yang tutupi melakukan kemaksiatan, ditutupi oleh Allah aibnya pada siang hari tapi dia tampakkan pada malam harinya. Ini berapa banyak kita tanpa diminta orang sudah tampakkan aibnya sendiri. Ini sekali lagi anak-anakku sekalian, jangan membebek, jangan mengikuti arus yang tidak benar, tapi bagaimana kalian kendalikan arus itu sendiri. Kemudian yang kedua, senantiasa sambung amaliyah ilmiah yang selama ini kalian lakukan, kalian kerjakan di pondok. Ratibul Haddad, Wirdul Latif, apa kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan, terus lanjutkan sampai seterusnya, sampai akhir hayat. Jadi jangan sampai diputus begitu selesai mondok, tidak pernah baca Wirdul Latif lagi, tidak pernah baca Ratibul Haddad lagi, tidak pernah Al-Kahfian lagi. Ini kebiasaan-kebiasaan baik itu terus lanjutkan meskipun sudah di rumah. Jadi cahaya bagi keluarga, jadi cahaya bagi semua masyarakat yang ada. Paham? Jadi ini. Kemudian yang ketiga, jangan jadi alumni yang mungkote. Senantiasa jadi alumni yang muttasil, yang bersambung terus dengan tempat belajar kalian, yang bersambung terus dengan pondok kalian, yang bersambung terus dengan guru-guru kalian. Jangan jadi alumni yang mungkotik, terpotong, terputus dari pondok, terputus dari guru, terputus dari doa kepada guru dan lain sebagainya. Ataupun alumni yang munfasil, dia terpisah, datang hanya ketika perlu, begitu nikah datang ngundang, papasan di jalan nyapa ustadznya aja enggak. Nih penting. Tapi bagaimana
jadi alumni yang muttasil, yang senantiasa bersambung dengan pondok. Ada wadah yang sudah disiapkan oleh pondok, ada Iksada, Ikatan Santri Alumni Darul Aman, yang berkegiatan sekali dalam sebulan. Itu tujuannya untuk memupuk terus tali silaturahmi antara kalian dengan sesama alumni dan juga antara alumni dengan pondok. Masuk aktif di dalamnya, dan itu manfaatnya akan terasa sangat luar biasa besar. Kami buktikan sendiri. Nih Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ilham di depan kita, beliau dengan Rubat, dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid tidak terputus sampai hari ini. Dimanapun acara di Indonesia, bahkan yang luar biasa anak-anakku sekalian, kemarin terakhir Multaqo Nasional itu di Banjarmasin. Beliau berangkat itu tidak pakai pesawat, kapal laut 2 hari 2 malam, demi untuk hadir dalam kegiatan yang hanya 8 jam kurang lebih itu. Bukan kegiatannya yang terpenting, tapi bagaimana ada ketersambungan ruh, ketersambungan hati dengan masyayikh, dengan guru. Itu yang beliau kejar. Sampai akhirnya apa yang kita bisa saksikan, bagaimana keberkahan yang beliau dapatkan di dalam kehidupan. Ini jangan sampai tadi menjadi alumni yang mungqati, jangan jadi alumni yang munfasil, tapi bagaimana jadi alumni yang muttasil, yang senantiasa tersambung dengan pondok, tersambung dengan guru. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, ini pesan yang paling utama, jangan pernah gengsi di dalam hidup. Kalau mau berhasil, entah itu jadi apapun, jangan kedepankan gengsi, jangan kedepankan lipstick, make up, maksudnya kita dihias luarnya terus yang kita perhatikan, tapi tidak memperbaiki, tidak memperhatikan kecantikan dari dalam itu sendiri. Kenapa Ustadz sampaikan demikian? Ini yang pertama, tadi malam pulang pengajian Ustadz heran, ini showroom kok pindah ke pondok gitu. Motornya macam-macam di sana. Jadi motor ada yang apa, ada lain sebagainya. Handphone kadang, ini boleh seperlunya, semampu orang tua kalian. Jangan sekali-kali tuntut melebihi kemampuan apa yang orang tua kalian mampu. Ini Ustadz sedikit cerita, karena tadi disebut sebagai mengenang dalam doa. Kami bisa berdiri di depan kalian, berada di posisi seperti ini adalah didikan luar biasa dari ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Dzulkarnain. Didikan beliau kepada kami pribadi begitu tegas, begitu luar biasa. Tidak bagaimana agar tidak di dalam hati itu kecintaan berlebih kepada dunia. Dari kecil kami ingat dulu kelas 5 SD, Ustadz Haji Fir mungkin masih ingat, ikut mungkin. Kelas 5 SD itu jualan es apa namanya itu, es mambo. Jualan es mambo di lapangan Selagalas. Es. Cucu salah seorang orang terkaya di Selagalas jualan es. Jadi bagaimana itu kalau dipikir? Tapi tujuannya apa? Agar tidak ada di dalam hati itu cinta berlebih kepada harta. Bagaimana agar kita berhasil karena perjuangan kita sendiri. Begitu tsanawiyah, dulu Ustadz ingat mondok di Kediri, 1 tahun kurang lebih, pulang pergi ke pasar, bawa rantang dari pondok, bawa rantang karena Umi dulu almarhumah jualan di pasar, karena pondok dulu berdiri 98 masih minus. Untuk syahriyah, untuk biaya bulanan pondok harus berjuang juga Mami, Umi untuk biaya pondok, gaji guru dan lain sebagainya.
Akhirnya Umi jualan ke pasar, jualan kedelai, jualan kacang, tolang-tolangan itu, ada baju dan lain sebagainya. Ustadz nggak kos, berangkat keluar main dari pondok, bawa rantang kosong ke pasar. Jarak dari Nurul Hakim ke pasar Kediri ya dari sini sampai gerbang itulah, sampai jalan utama. Setiap hari sarapan di pasar, ambil rantang yang sudah ada isinya untuk makan siang, makan malam. Setiap hari begitu. Tapi alhamdulillah tidak ada rasa gengsi, malu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah dididik dari kecil, sudah jualan es mambu kecilnya. Jualan sabu dulu, di depan rumah itu ada sabu Manila. Kita metik, taruhkan garam untuk nambah-nambah uang saku. Berangkat mondok ke Madura, mami nganter semalam. Pagi harinya selesai daftar pulang. Begitu kita dididik. Sehingga alhamdulillah karena didikan yang tidak gengsi menghadapi dunia, yang tidak terkesima dengan kilau mewahnya dunia, bisa berdiri pada saat ini. Ini pesan kami untuk semua anak-anakku sekalian. Jangan bebankan orang tua kalian dengan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya. Motor, masih tidak perlu motor. Motor dulu Ustadz, motornya Honda Grand dulu. Zaman kuliah, Honda Grand tahun 96. Orang pakai F1, orang pakai ini, Honda Grand. Tapi yang di kampus yang dikejar-kejar cewek itu Ustadz. Tanya ini saksinya. Ini Ustadz Lutfi ini, satu kampus dengan Ustadz. Tapi Ustadz tidak pernah mau, sorry, maaf. Tapi yang dilihat orang itu bukan casing. Sekali lagi, bukan casingnya. Sampai hari ini Ustadz nyaman aja pakai kijang merah tua itu, nyaman. Mau kemana aja, mau ke acara apa aja, bismillah. Jadi sekali lagi jangan gengsi. Jangan sibuk memoles tampak luar, melupakan apa yang ada di dalam. Jalani hidup dengan sebaik-baiknya, ikuti tadi apa yang disampaikan, arah alur yang sudah digariskan Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, dan sekali lagi semoga kalian semua khususnya yang di kelas 12 melanjutkan pendidikan, entah itu yang akan kuliah, entah itu yang akan masuk dunia kerja dan lain sebagainya. Intinya tadi harik yadaka ta'kul, gerakkan tanganmu, jangan mager, jangan diam terus. Apa yang bisa dilakukan, jangan gengsi, kerjakan. Insya Allah Allah akan mudahkan setiap jalan di depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Mukarram Tuan Guru Haji Khairul Umam SPD.